Bismillahirrahmanirrahim. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat, jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kululan panjenengan sedaya tasih tansah pinaringan sehat wal afiat. Dipun paringi kululan panjenengan umur panjang. Mugi-mugi dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa sehat dan umur panjang ini menjadikan kululan panjenengan sedaya menjadi hamba yang semakin disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang rahmat, memandang ridho kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan terhadap junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutakan beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan, man kana masghulan bi talabil ilmi awit tadris awit ta'lif fadzalika afdal minadz-dzikr aw qiraatil Qur'an. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith beliau mengatakan, man kana masghulan bi talabil ilm, barang siapa orang yang mereka itu disibukkan dirinya dengan mencari ilmu, awit tadris atau mereka ini mengajar satu ilmu, awit ta'lif atau mereka ini menulis, mengarang daripada ilmu, fadzalika afdal minadz-dzikr au qiraatil Qur'an. Maka hal itu semuanya, orang yang cari ilmu, mengajar ilmu, atau orang yang menulis tentang satu ilmu, itu semua lebih afdal daripada orang yang memperbanyak berzikir ataupun membaca Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ini mengindikasikan bahwasanya nopo orang yang menjalankan daripada menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menuntut ilmu, niki disebutakan paling ndak ngajar. Lek kula lan panjenengan misal mboten wedal untuk kita ini menuntut ilmu, paling mboten kula lan panjenengan usahakan untuk ngajar. Ngajar nopo niki terserah panjenengan sagete ngajar nopo. Ilmu yang panjenengan kuasai niku ilmu nopo? Nggih niku sing panjenengan ajarkan kepada orang lain. Minimal kepada keluarga kula lan panjenengan piyambak-piyambak. Mboten saged ngaos, mboten saged hadir majelis taklim karena kesibukan pekerjaan dan seterusnya. Nggih. Tiang nyambut damel niku nggih ibadah. Nggih napa nggih? Nggih.
Sibuk nyambut damel niku nggih ibadah. Nggih. Asalkan niatnya mboten kelintu nggih, mboten keliru. Ketika dia ini merasa dirinya aku gak iso gak ana waktu misal saking sibuke hadirin, maka paling ndak kita ambil jalan yang kedua napa ngajar. Ngajar putra-putri kulolan panjenengan, misalkan ngajari ngaji, ngajar Iqra, kan pun saged. Niku nggih ngajar hadirin. Panjenengan gak ada ilmu misalkan perbengkelan misalkan nggih utek-utek mesin, utek-utek sepeda motor nggih ditularkan ilmunya mungkin ke anaknya, mungkin ke tetangganya napa sinten niku termasuk ngajar hadirin. Ngajar niki bukan hanya di dalam ilmu agama, seluruh ilmu kita ajarkan niku afdol, itu baik asalkan itu bermanfaat untuk orang lain. Tasik dereng saged nulis. Mungkin panjenengan wonten sing seneng nulis mriki. Ibu-ibu seneng nulis napa mboten, Bu? Ibu-ibu panjenengan seneng nulis napa mboten? Nggih saged. Seneng nulis napa mboten? Seneng remen nulis napa mboten? Remen nulis napa mboten? Oh, remen lek perlu nggih. Minimal nulis status nggih. Nulis WA nggih. Tidak apa-apa, niku nulis hadirin. Nulis zaman sekarang gak hanya dengan pensil, kita bisa nulis dengan HP, dengan apa yang kita miliki. Niku nggih namine nulis. Nah, nulis di sini maksudnya apa? Nulis yang sesuatu yang itu bermanfaat untuk orang lain dan dia bisa mengamalkan apa yang kita tulis. Dengan apa yang kita tulis, misalkan dengan apa yang kita share di media sosial, WhatsApp dan seterusnya, misalkan senajan niku copy paste, kopas dari internet, tapi manfaat, terus kemudian orang itu mengamalkan apa yang panjenengan tulis, apa yang panjenengan share, maka itu juga dinamakan orang yang menulis. Menulis itu bukan ngarang kitab, bukan hanya itu, apalagi itu hadirin. Okay. Jadi hadirin wal hadirat, lek boten saged menuntut ilmu, sulit napa wedale panjenengan. Kemudian nggak bisa ngajar, kemudian yang ketiga minimal panjenengan nulis. Ini lewat HP niki saniki pun canggih, pun nulis napa mawon sing penting manfaat hadirin. Nggih. Lah niki termasuk sesuatu yang afdol daripada berzikir atau membaca Al-Qur'an. Zikir baca Quran niku sae hadirin, nggih sae. Tapi lebih sae lagi kalau kita mau nuntut ilmu niku wau. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya niki termasuk orang-orang yang istiqomah menuntut ilmu. Amin. Kok sik dereng saged? Nggih, fa illam yakun kadzalik fal afdal lahu istighalu bi ibadah. Kok sik dereng saged nuntut ilmu, dereng saged ngajar, dereng saged nulis, dereng saged zikir, dereng saged maos Quran, paling boten kula lan panjenengan sing terakhir niki pun. Cekelan kula lan panjenengan terakhir napa? Menyibukkan diri kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan termasuk orang-orang yang alim, ahli ibadah, tahu ilmu paling ndak hadirin. Lek boten nggih mugi-mugi keturunan kula lan panjenengan sedaya, putra-putri kula lan panjenengan sedaya wonten mangke sing diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang alim, menjadi panutan umat. Amin ya rabbal alamin. Niki donga kula lan panjenengan hadirin. Maka sangat bermanfaat ketika kita ini menuntut ilmu hadirin. Kenapa begitu? Karena orang yang menuntut ilmu itu akan jauh lebih utama, jauh lebih berat godaannya untuk syaitan daripada orang-orang yang sekedar hanya ahli ibadah. Wonten cerita ngeten, ja'a rajulun liyas'ala Ibnu Abbas mas'alatan fawajadahu yusolli. Satu ketika ada seseorang yang dia itu datang kepada Ibnu Abbas, sahabat Kanjeng Nabi, namanya sinten? Ibnu Abbas. Datang kepada Ibnu Abbas untuk menanyakan satu masalah. Tapi saat itu sahabat Ibnu Abbas niki sedang sholat hadirin. Sehingga kemudian karena mungkin merasa kesuwen ngoten nggih, karena segera membutuhkan jawaban, sehingga orang laki-laki ini kemudian bertanya kepada jamaah yang lain. Nggih kados ngeten niki. Nggih. Ada orang datang mau tanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pas sholat wis kesuwen wis takon wong sing ngono ae, ngoten. Napa pertanyaane? Kharaja min farji syai'an wa la yadri ma huwa.
Ini laki-laki bertanya, keluar dari kemaluan saya sesuatu cairan ngoten nggih. Apakah saya wajib mandi napa mboten? Jamaah kula wajib mandi napa mboten niki? Kula cepet butuh jawabane sakniki. Kemudian dijawab oleh orang yang napa di sekitar situ. Maka ada yang menjawab. Maka dijawab oleh orang ini, ya, fa ajabahu biwujubil ghusl. Maka yo sampean wajib mandi besar panjenengan. Ngoten. Oh nggih, lek ngoten nggih matur nuwun. Lalu kemudian ini orang yang bertanya keluar hadirin. Keluar dari masjid, lalu kemudian selesai itu Ibnu Abbas salat, maka Ibnu Abbas ini tanya. Ya, memerintahkan kawan-kawannya untuk memanggil kembali orang yang bertanya tadi. Celuk nuangku bang, celuk. Dipanggil. Singkat cerita dipanggil, didatangkan di hadapan Abdullah bin Abbas. Lalu kemudian Abdullah bin Abbas niki tanglet teng tiang niki wau. Hei fulan, Mas Sam, ngoten nggih. Ditanya, hal kharaja bil ladzatin aw bi ghairi ladzah? Sesuatu yang keluar dari kemaluanmu itu apakah disertai dengan kelezatan atau enggak? Keluarnya lezat napa enggak? Maka ini laki-laki menjawab bi ghairi ladzatin. Wahai Ibnu Abbas, saya ini keluar cairan dari kemaluan saya tanpa disertai kelezatan, tanpa disertai kenikmatan. Kalau keluar mani niku pasti disertai dengan kenikmatan. Artinya nopo? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, ma yajibu alaika ghuslun, maka enggak wajib atasmu untuk mandi besar. Wau tiang-tiang jawab nopo? Wajib mandi kan ngoten nggih. Nah, karena mendengar jawaban itu Ibnu Abbas niki seolah-olah nopo? Rodok muring-muring hadirin. Tsumma ataba Ibnu Abbasin man ajabahu asyaddul muta'atabah. Maka kemudian Sayyidina Ibnu Abbas niki napa nuturi tiyang sing jawab niku wau. Sinten sing jawab mau? Kula. Niki agak rodok marah ngoten mengatakan, "He, sampean ini ya lek gak ngerti jok jawab." Nggih, ojo jawab. Wis ngomong gak ro ngono mari. Beliau mengatakan likulli syai'in imad, karena segala sesuatu itu punya yang namanya pondasi, punya dasar. Nggih. Wa imadu hadaddin al-fiqh, dan pondasi dasar yang kuat daripada agama ini adalah melalui ilmu fikih. Ngoten. Wali faqihin wahidin asyaddu ala syaitan min alfi abid. Beliau melanjutkan, dan untuk satu orang yang ahli fikih tahu hukum itu jauh lebih berat godaannya untuk syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Maknanya nopo hadirin, satu orang yang tahu tentang ilmu fikih, masalah bab solat misalkan yang saat ini mulai dulu kita pelajari, saat ini juga akan nanti kita lanjutkan, ini penting hadirin. Satu orang yang paham tentang itu jauh lebih berat godaannya bagi syaitan ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Kalau 1000 orang ahli ibadah tanpa didasari ilmu itu gampang setan gudo hadirin. Solat kemudian kebelet, mungkin ragu-ragu iki ngentut apa gak aku iki. Tapi krasane dheke napa? Wis ngentut misalkan ngoten. Lah niki ya napa? Lah lek orang enggak tahu ahli fikih, enggak tahu fikih, ya nanti akan dihukumi serampangan. Nggih. Nah, maka orang fikih itu harus paham. Ya, idza wajada fi batnihi syai'an, kalau ada sesuatu yang mengganggu di perut seseorang, nggih. Kemudian dia ini akhraja minhu amla, ada sesuatu yang keluar atau enggak daripada kemaluan itu, maka jawabannya napa? Dipastikan. Nggih, kula sudah pernah membahas itu nggih. Dipastikan napa? 2 indikatornya. Napa? Dia mendengar suaranya, atau yang kedua, atau dia ini bau. Nggih. Mendengar suara atau baunya. Lek enggak ada dua-duanya ya maka lanjut, enggak usah sholat, enggak usah batal. Tetap sholat dilanjutkan. Maka ini hadirin pentingnya napa? Walhamdulillah rezeki kata dina niki nggih. Tapi lek kula ngombe papat hadirin kepuyo-puyo mulih saestu nggih. Pun monggo mangke joinan mawon nggih. Nggih, pokoke entek ngoten wis alhamdulillah nggih.
Terima kasih Mas Hafid, Mas Dian juga. Alhamdulillah. Niatnya pun saya hadirin, tapi lek kula umbe sedaya niki kepoyo nggih. Alhamdulillah. Maka ini hadirin untuk memotivasi kula lan panjenengan di dalam kita terus untuk menuntut ilmu. Mugi-mugi kita semuanya termasuk tergolong daripada orang-orang yang senang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masalah fikih nggih. Masih membahas tentang hal-hal yang dapat merusak salat, dapat membatalkan salat kula lan panjenengan. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin ya rabbal alamin, sampai kepada yang ke-11 sekarang hadirin. Maka tema kita hari ini adalah hukum takhalluf dan taqaddum dalam sholat. Panjenengan semerep napa niku takhalluf? Dereng. Panjenengan semerep napa niku taqaddum? Dereng. Nah, makanya kita ini belajar ilmu fikih ini kaitannya dengan masalah bab sholat. Niki penting hadirin. Nah, lek mboten ngaos nggih, mboten paham nggih. Maka yang ke-11 daripada hal-hal yang membatalkan atau merusak sholat kita adalah at-taqaddum ay as-sabqu ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Yang ke-11 daripada hal-hal yang bisa merusak sholat kula lan panjenengan adalah at-taqaddum. Napa at-taqaddum niku? Yaitu mendahului. Nggih, mendahului. Disi sinten? Imam. Makmum disi gerakan imam itu dinyatakan rusak, dinyatakan batal sholatnya dengan syarat biruknaini fi'liyaini, dengan dua rukun fi'liyah, dengan dua rukun yang sifatnya itu napa? Gerakan. Rukun niku wonten kalih dalam sholat, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Rukun fi'liyah itu nopo? Rukun-rukun dalam sholat yang itu sifatnya gerakan, pekerjaan. Tapi kalau qauliyah, ya, rukun qauli itu adalah rukun yang sifatnya diucapkan, dibacakan. Seperti Al-Fatihah, niku hukumnya wajib menjadi rukun. Nggih. Maka kalau yang gerakan niku mangke juga banyak sekali. Nggih. Maka kita bahas nanti. Enggak boleh orang itu mendahului ketika sholat, bagi makmum enggak boleh mendahului imam dengan napa niku gerakan sholat yang itu dua rukun. Mendahului imam dengan dua rukun ini batal sholatnya. Nah, bagaimana kalau mendahului imam dengan rukun qauli? Jadi diisi imam tapi dengan yang Fatihah tadi misalkan, Fatihah niku luwih makmum ketimbang imam. Apakah boleh dalam hal ini? Boleh. Kalau rukun qauli boleh. Tapi yang menjadi masalah, menjadi batal sholatnya kalau kaitannya dengan rukun fi'li yang gerakan. Nah, dengan dua rukun. Sawaun kana taulaini amla, baik itu gerakan yang napa niku? Yang panjang, ya, atau dengan gerakan yang dia itu pendek. Maksudnya rukun yang panjang atau rukun yang qasir, yang pendek. Nggih. Rukun yang pendek niku napa mawon? Dianggap rukun yang pendek seperti iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Niku kan pendek, enggak panjang. Kemudian termasuk rukun pendek itu adalah duduk di antara dua sujud. Nun sewu, nggih, termasuk duduk ketika kita ini di antara dua sujud. Itu juga rukun pendek. Termasuk juga rukun panjang. Niku nggih termasuk. Walau kana taqaddum ala ta'aqub, yaitu mendahului imam secara berturut-turut, bi an raka'al ma'mum falamma arada imamuhu an yarka'a rafa'a. Jadi mendahului imam dengan dua gerakan berturut-turut. Seperti contohnya makmum ini sudah rukuk hadirin, padahal imam belum rukuk. Makmum rukuk, imam belum rukuk, mungkin mau surat, mau surat pendek, ternyata ini makmum mendahului. Allahu Akbar disi, padahal imam durung
ruku. Lalu kemudian imamnya ini hendak ruku, imamnya wis ruku, dia kan ruku duluan. Kemudian imamnya ruku, mau ruku, Allahu Akbar, ini sudah berdiri. Dia mengangkat untuk iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Ngeten. Niki imam, nusewu, niki imam. Imamnya sing ngadeg hadirin, makmume langsung ruku, Allahu Akbar. Ngeten nggih? Sampun. Kemudian imam mau ruku, dia berdiri, bangun. Allah sami Allahu liman hamidah. Ngeten. Nah, kemudian walamma aradal imam an yarfa'a sajadah. Dan ketika imam ini dia ini mau mengangkat kepalanya untuk tidal, ternyata makmum ini sudah posisi sujud. Maka dalam hal ini, dengan hal itu famujarrad disujudihi tabtulu sholatuhu, dengan melakukan sujudnya tersebut maka menjadi batal. Dua rukun. Ya, tadi yang pertama dia ini ruku, Allahu Akbar. Oke. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian ini kan pun kali kan, hitungannya pun kali. Dia turun untuk sujud. Nah, turun sekalipun dia dahinya belum nyampe ke tanah, itu sudah dianggap batal sholatnya. Niki berturut-turut. Paham niki hadirin? Lek sik namung sepindah, namung sekali, bagaimana hukumnya? Tidak batal. Sekalipun nanti ini tetap hukumnya haram. Wa yajuzu an yukhassa dzalika bitaqaddum, dan boleh juga mengkhususkan daripada hal ini itu dengan hal-hal yang tadi disebutkan, dari hal-hal yang memang dia mendahuluinya. Qala An-Nawawi, niki berkata Imam Nawawi, fayajuzu an yuqaddira mithluhu fit takhalluf, maka dibolehkan juga menganggap batalnya sholat itu karena terlambat dua rukun. Nah, kalau tadi takodum niku mendahului. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana dengan orang yang nelat terlambat, takhalluf bahasa fikihnya. Dia ini takhalluf, maka hal ini juga termasuk. Kalau terlambatnya dua rukun, maka ini dianggap juga batal daripada sholatnya. Maka orang yang dia ini berusaha untuk mentakhalluf atau mentaqaddum di dalam sholatnya, niku hakikatnya adalah orang-orang yang memang sudah dinaskan di dalam nas hadis sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku beliau dawuh, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak takut? Apakah salah seorang kalian tidak takut seandainya ketika kalian itu mengangkat kepala kalian mendahului imam, kemudian dengan hal itu Allah akan menjadikan daripada kepala kalian itu seperti bentuknya kepala keledai. Maknanya napa hadirin? Orang yang sering mendahului imamnya di dalam gerakan sholatnya, sholat kesusu-susu, wong jamaah kok mendahului imam niku selak nang ndi? Pertanyaannya selak nang ndi? Lah buat apa panjenengan sholat jamaah kalau nyatanya mendahului imam, pengen balap imam ngoten. Dia menisan jadi imam saja. Maka orang yang sering begitu, maka ini nanti ketika yaumul kiamah, orang yang seperti ini sholatnya dia akan diganti kepalanya dengan kepala keledai. Na'udzubillahi min. Nah, niki hati-hati, kedah hati-hati hadirin. Maka ketika kita ini memang sholat jamaah, kita harus perhatikan hak-haknya di dalam sholat jamaah niku. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka orang sholat niku ada dua, nanti paling tidak orang yang taqaddum, orang yang takhalluf. Orang yang dia itu menyelisihi imam, ya, mendahului ataupun terlambat dari imam. Terus yang ketiga itu siapa? Yaitu mutabaah. Mutabaah niku sinten? Orang yang memang ngikutin imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, baru dia sami Allahu liman hamidah. Kenapa?
Sebab hakikatnya innama ju'ilal imamu, sesungguhnya imam itu dijadikan seorang imam liyutamma bih, untuk diikuti. Fa idza kabbara, kalau dia ini imam itu tadi bertakbir, maka fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Kalau imam ini ruku, maka farka'u, ruku. Kalau imam ini sujud, maka kita juga ikut sujud. Itu namanya mutaba'ah. Oke. Makmum yang mutaba'ah ngikutin daripada imamnya secara tertib. Nah, bagi orang yang mereka itu mendahului imamnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam niku juga mengecam. Ya, mengecam. Kata Rasulullah, "Fala tasbikuni." Janganlah kalian ini mendahului aku, baik dengan ruku atau sujud atau i'tidalnya, jangan. Ya, karena hal itu dilarang di dalam agama kita. Terus kemudian tadi takhalluf, ada taqaddum, takhalluf, kemudian mutaba'ah. Okay. Kemudian yang keempat niku ada satu namanya muwafaqah. Apa muwafaqah? Menyamai gerakan imam. Imam ruku Allahu Akbar, dia juga bareng ruku Allahu Akbar, barengi. Okay. Niki barengi imam. Kalau sifatnya bil qaul, tadi yang ucapan nggih, Fatihahnya mungkin bareng dengan imam, maka ini enggak apa-apa. Tapi kalau dia ini yang rukun yang berupa gerakan, rukun fi'li tadi, maka hukumnya tidak sampai haram tapi hanya makruh saja. Barengi. Oke, barengi daripada imam. Nah, kecuali takbiratul ihram dan salam. Makruh salam itu bersamaan dengan imam. Ya, tapi yang afdal adalah ketika imam itu salam, maka sebelum imam selesai melakukan dua salam, maka kita jangan salam. Oke, saya ulangi lagi. Takbiratul ihram dengan salam itu termasuk rukun qauli yang diucapkan. Oke, Allahu Akbar itu rukun qauli. Boleh enggak kita ini menyamai atau membarengi imam? Boleh hukumnya. Oke. Cuman catatannya adalah ketika salam niku misal nggih imam salam Assalamualaikum warahmatullahi, ternyata teng mburi makmume nggih barengi Assalamualaikum bareng, noleh bareng. Nah, niki hukumnya napa? Makruh saja. Dimakruhkan. Tetapi afdolnya adalah bagaimana? Afdolnya nunggu hadirin. Nunggu sampai dua kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam yang wajib yang dinamakan rukun itu adalah yang pertama saja. Adapun salam yang kedua itu sunnah. Jadi misalkan ada orang sholat assalamualaikum warahmatullahi cuma sekali, sah hukumnya. Atau biasanya niki rata-rata biasanya imam salam assalamualaikum warahmatullahi sekali nggih. Terus makmum biasanya baru salam. Niki ya napa? Nggih mboten napa. Tidak dikatakan taqaddum, tidak dikatakan takhalluf, dan tidak juga dikatakan muwafaqah, tidak menyamai. Jadi tengah-tengah niku. Nah, hadirin wal hadirat, maka baik taqaddum ataupun takhalluf, kalau dia ini tidak ada udzur, boten enten udzur, maka dia itu batal sholatnya. Tapi kalau misal orang ini ada udzur melakukan hal itu, maka tidak sampai membatalkan sholatnya. Misalkan salam tadi nggih, salam assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama dia membarengi imam. Salam pertama membarengi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus salam yang kedua dia disi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi makmum isi. Angsal apa mboten? Angsal apa mboten? Angsal hadirin. Karena yang rukun tadi sudah selesai. Saya ulangi lagi, menjadi batal sholat kita kalau mendahului dua rukun fi'li yang sifatnya gerakan, dua. Tapi kalau masih satu, ini tidak membatalkan sholatnya. Misal, iki waktune salam ali niki nggih. Fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum imam salam, dia ternyata salam terus. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Batal napa mboten?
Batal apa mboten salatnya? Tidak sampai batal karena hakikatnya dia mendahului cuma yang satu. Misalkan dia terburu-buru nih nggih, mungkin kebeletan apa nggih ya. Kesuwen imam salam-salam assalamualaikum warahmatullahi langsung dikuwanatin, langsung dikepot imamnya. Set assalamualaikum warahmatullahi. Kalau cuma satu tidak sampai membatalkan, tapi tetap hukumnya haram. Khawatir kena dalil hadis tadi hadirin, orang yang suka mendahului imam dia kelak yaumul qiyamah akan diganti kepalanya menjadi keledai. Naudzubillahi min dzalik. Yang jelas kita nggak pengen nggih hadirin. Nah, niki yang dimaksud dengan taqaddum, mendahului imam dengan dua rukun fi'liyah. Kalau kurang dari 2 rukun maka ini falaisa mubtilan, maka tidak sampai membatalkan sholatnya. Seperti orang yang dia itu makmumnya ruku' qoblal imam walam ya'tadil, tapi dia belum iktidal. Allahu Akbar. Nah, biasanya ini ku entah sadar napa mboten, kadang kita ini pernah begitu, nggih napa mboten? Kadang moro-moro gak sadar, moro ndahului imam. Ternyata gurung. Nah, kalau memang masih satu hadirin, nggih, niku masih tidak membatalkan salatnya. Tapi kalau sudah kemudian dia sengaja memang nggih, sengaja nggih, yang tahu niat kita sengaja napa mboten nggih Allah nggih, dan kita sendiri. Maka kalau dia enggak sengaja, mungkin refleks maka tidak sampai menjadi batal. Sampai sini paham napa mboten hadirin? Jelas niki nggih? Nah, maka sekarang kita bahas tadi taqaddum mendahului. Sekarang yang terlambat tadi nggih. Terlambat tadi juga sama hukumnya. Kalau dia terlambat 2 rukun, maka ini juga dihukumi batal salatnya. Seperti apa? Ka'an raka'al imam wa'tadal. Kemudian ketika ada seorang imam dia ini ruku, ruku kemudian dia juga iktidal. Setelah ruku sami Allahu liman hamidah wa huwa lisujud wa in kana ilal qiyam aqrab, sekalipun posisi turunnya lebih dekat posisi berdiri, wal makmum qaim. Ngeten. Ada imam dia ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ternyata makmume sik napa? Ngadeg. Sik ngadeg hadirin. Kemudian imam ini mau turun untuk sujud. Allah, sekalipun ini imam belum sampai dahinya ke tanah, artinya sekalipun turunnya lebih dekat dengan posisi berdiri, tasik bungkuk ngeten, sedangkan makmum itu masih berdiri, maka ini dihukumi dia batal sholatnya. Jelas mboten niki hadirin? Paham nggih? Nah, dan contoh-contoh yang lain ya, hakadha seperti itu. Bi ghairi udrin, tapi catatannya batal kalau tanpa adanya udzur. Lek boten enten udzur maka niku batal. Udzur niku yang dimaksud udzur niku napa? Yaitu huwa an-nisyan awil jahl. Orang yang lupa atau karena memang bodoh, enggak tahu ilmunya. Nggih, misal mualaf masuk Islam, baru masuk Islam. Dikengken salat jamaah bareng-bareng, wis diomongi mek kancane, engko pelokono gerakane si imam yo, sing ngarep dhewe iku jenenge imam. Pelokono. Oke, siap. Ternyata dia ini takhalluf, melambatkan diri sampai 2 rukun atau dia mendahului imamnya. Barangkali dia ini mungkin terlambat karena mengamati nggih, mengamati gerakane ya opo sih, karena mualaf nggih, maklum hadirin. Mengamati iki imam wis ruku Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah iki sik ngadeg mbek diamati. Oh ya, sampai imamnya sujud baru bergerak, maka ini tidak membatalkan. Atau karena lupa tadi, lupa. Kalau dia sedang sholat atau refleks kayak tadi niku. Yang biasanya mungkin barangkali kita pernah begitu, Kemudian kalau dia ini karena 2 hal itu, maka lam tabtul sholatuhu, maka ini tidak sampai menjadikan batal sholatnya. Lakin akan tetapi layak tadda bitil karrakaah malam ya'uddu ba'da dzikir aw ta'lim. Tapi tadi itu orang yang dia itu lupa dia ini sampai ketinggalan 2 rukun atau lebih, lupa dia.
Supaya Allahu Akbar mungkin wis ngelamun ta apa mikir napa ngoten nggih. Iki imam wis kate sujud, kok ternyata ini orang lupa gak ngikutin gerakan imam. Maka dalam hal ini tadi hukumnya napa? Mboten batal. Tapi catatannya rakaatnya tidak dihitung. Selama dia tidak kembali untuk melakukan dua rukun tersebut. Paham mboten iki? Setelah dia ingat. Contoh, sholat, imam ruku, kemudian iktidal, kemudian imam sujud, Allahu Akbar, sampai sudah sujud, maka baru ingat lah, astagfirullahaladzim, mungkin di hati ini ngoten nggih, astagfirullah, kak melo imam iki, maka dia segera, ketika dia mulai ingat, langsung dipercepat gerakannya, dia ruku, dia iktidal, kemudian ikuti gerakan imam selanjutnya. Jelas betul? Jadi ketika mulai ingat sadar, langsung diikutin gerakannya imam. Maka hal ini tidak sampai membatalkan. Nah, dan fayati ba'da salami imamihi bi rakaatin, maka dia harus, tapi catatannya satu hadirin, karena tadi imam sudah sujud. Catatannya adalah enggak batal asal dia ketika ingat segera nututi. Kemudian nanti setelah imam salam, maka kemudian dia ini menambah lagi 1 rakaat setelah imam itu salam. Paham napa mboten? Jelas napa mboten hadirin? Niki kalau dia mendahului ataupun melambatkan diri lebih dari 2 rukun. Ini juga perkara hal-hal yang bisa menyebabkan batal sholat kulolan panjenengan. Baik hadirin, sampai sini mungkin ada pertanyaan apa mboten? Nggih, monggo. Bang Yosi, monggo. Bagaimana sholat di waktu imam terakhir, terus kita baru datang, terus ada yang langsung mengikuti gerakan imam pada waktu tahiyat akhir. Ini berarti membahas makmum masbuk. Makmum masbuk niku adalah makmum yang terlambat alias tidak nututin takbiratul ihramnya imam. Imam pun tahiyat akhir badhe salam. Ternyata Bang Yosi niki nembe dugi. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah langsung ikut tahiyat? Kan ngoten. Maka yang benar adalah tetap panjenengan niat dulu, karena rukun yang pertama niat hadirin. Sholli fardul isya, Allahu Akbar, kita takbiratul ihram, baru kemudian panjenengan lenggah duduk dengan imam, seperti duduknya imam, tapi duduknya bukan tawarruk. Tawarruk niku ngeten, sewu nggih. Sing sikil kiwa nun sewu nggih. Sikil kiwa niki mlebet ngeten. Niki tawarruk. Nah, tahiyat akhir. Panjenengan tadi kan kasusnya dia ini. Maka duduknya bagaimana? Bagi makmum masbuk bukan tawarruk tapi begini. Duduk iftirash biasanya kan. Duduknya ngeten, iftirash. Nggih. Kula pun nanti nyampeaken. Duduk niku wonten 3. Ada iftirash, ada tawarruk ngeten. Yang ketiga ada duduk ikka. Nah, ikka ngeten. Ibu-ibu niki ketika ngoten. Duduk ikka ngeten. Jadi dua kaki niki tumit niki nggih dilenggahi ngeten. Nah, niki sama halnya dengan duduk iftirash. Cuman kalau pakai ini jangan sering-sering hadirin. Nggih, yang benar memang iftirash ngeten. Tapi yang begini ini kalau darurat, misalkan kalau kakinya sakit, nggak bisa nekuk misalkan, maka begini boleh. Nah, maka orang yang dia baru datang ketika imam sudah tahiyat akhir, maka caranya niat takbiratul ihram, kemudian duduk iftirash dengan membaca tahiyat. Nah, pertanyaan saya ini, baca tahiyatnya makmum masbuk, dia kan harus nambah rakaat, berarti nggih. Bacanya yang dibaca ketika tahiyat niku tahiyat akhir napa tahiyat awal? Artinya cuma sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Sampai niku mawon apa sampai fil alamina innaka hamidum majid? Sing leres sing pundi? Sampai selesai akhir fil alamina innaka hamidum majid. Tetap. Kenapa? Karena tadi dalil yang pertama disampaikan ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Jadikan imam itu untuk diikuti. Apa yang dibaca imam? Oh, tahiyat akhir. Ya maka sekalipun kita makmum masbuk tetap membaca tahiyat akhir. Jelas nang mboten? Itu masuk dalam rakaat nopo? Nah, apakah dalam masuk satu rakaat? Mboten. Kenapa? Keranten menjadi dianggap satu rakaat kalau nututin rukuknya imam. Nah, ini juga sering kali keliru nggih terakhir niki penting juga dalam ilmu salat. Kita sebagai makmum masbuk niku biasane hadirin, lek wis misalkan imam pas posisi sujud, misal anggap sujud. Kita baru datang. Tadi niat dulu nggih usolli fardhu dhuhri, terus kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, kemudian bagaimana? Atau dia ini makmum masbuk imam wis sujud, kita nunggu imam dulu sampai berdiri. Kan rata-rata bagaimana? Nunggu berdiri nggih. Niku kedah keliru hadirin. Mboten ngoten. Hadisnya fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir, imam ruku, imam sujud. Jadi tetap ketika kita nututin sujudnya imam, kita niat takbir kemudian langsung sujud mawon. Ndak usah nunggu imam berdiri hadirin. Lho Ustaz, kan gak dianggap sak rakaat. Leres, memang nggak dianggap satu rakaat, tapi setiap gerakan panjenengan wis dianggap pahala kalian Gusti Allah. Eman. Masa hanya karena gara-gara walau gak dianggap sak rakaat moh aku, gak pengen pahala ta panjenengan. Senajan makmum masbuk gak dianggap satu rakaat, Allah Maha tahu setiap gerakan kita itu mengandung pahala. Utama kita ngikutin imam. Ngoten lah hadirin. Paham mboten nggih? Paham nggih? Insyaallah paham nggih? Alhamdulillah. Wonten malih? Wonten kula tutup. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Niki masih panjang hadirin terkait ini nggih, tapi enggak apa-apa, kita pelan-pelan nggih. Nggih, ngaos niku ngeten kedah memang harus saya coba sedikit praktekkan supaya paham. Ngoten nggih, alon-alon mawon. Sing penting kita paham, kita insyaallah mudah-mudahan bisa mengamalkan daripada setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan nanti juga akan ada permasalahan minggu depan panjenengan hadir malih nggih insyaallah niki lebih seru malih mangke. Bagaimana kalau orang dia itu takhalluf, dia terlambat dengan beberapa sebab. Mungkin karena bacaannya lamban nggih. Fatihani lamban, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Imam wis ruku, Fatihah gak mari. Padahal Fatihah niku wajib. Nah, yok nopo niki? Nah, tunggu pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana sampai jumpa minggu depan. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbi fir warhamna antal khairur rahimin amin ya rabbal alamin. Kurang langkungipun kula nyuwun ngapunten. Dina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.